Pernyataan ini menegaskan secara simbolik hidup orang yang sudah berjumpa dengan Yesus. Seperti ketiga orang Majus itu tidak akan sama saja dengan kehidupan sebelum berjumpa dengan Yesus. Hidupnya akan diperbaharui dari dalam batinnya. Pertanyaan terakhir yang perlu kita jawab adalah ini: jalan lain mana atau pembaharuan hidup yang seperti apa yang mesti kita tempuh agar Natal tidak berhenti pada perayaan, pada upacara, tetapi sungguh-sungguh bermakna secara kontekstual, dan tahun baru yang kita jalani semakin bermakna. Beberapa berita di media sosial berikut ini dapat membantu kita menjadi tanda-tanda zaman untuk menjawab pertanyaan itu. Saya kutip beberapa. Beberapa waktu yang lalu diberitakan di dalam surat kabar bahwa perdagangan manusia di Indonesia ini masih cenderung tinggi. Sementara kita tahu bahwa perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan perdagangan yang paling besar bersama dengan perdagangan senjata dan narkoba. Pertanyaannya, pedulikah kita? Berita lain mengatakan bahwa setiap tahun sampah makanan di Indonesia, kalau dirupiahkan jumlahnya setiap tahun 330 triliun rupiah. Padahal sekian banyak saudara-saudara kita yang masih kekurangan makanan. Pedulikah kita? Hari-hari yang lalu kita mengalami cuaca ekstrim dengan hujan dan angin yang menyebabkan banyak bencana. Pertanyaannya, pedulikah kita akan alam yang rupanya marah karena manusia secara tidak bertanggung jawab mengeruk kekayaannya? Natal mengamanatkan pesan kepedulian. Pertanyaan yang lain yang bisa kita ajukan adalah ini: kita sebagai pengguna media sosial sadar bahwa ada banyak ujaran kebencian yang berseliweran. 62% diantaranya berkaitan dengan SARA. Bukankah dengan demikian yang seperti itu mencederai cita-cita kita untuk membangun persatuan Indonesia? Sila ketiga. Diberitakan juga bahwa ada kurang lebih 800.000 situs penyebar berita bohong yang pasti menghambat cita-cita kita untuk membangun kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila. Ketika tahun 2022 dinyatakan sebagai tahun moderasi beragama, tahun toleransi, tidak jarang kita dengar tindakan-tindakan yang melawan gerakan itu dan mencederai sila pertama Pancasila. Para bapak dan ibu, saudari-saudaraku umat Kristiani yang saya kasihi, dalam konteks seperti itu, perayaan Natal tahun ini sekurang-kurangnya mesti mendorong kita untuk tanda kutip pulang melalui jalan lain, seperti 3 orang Majus dari timur. Atau dengan kata lain, membiarkan jagat kecil kita dan jagat besar kita diciptakan kembali sebagaimana diamanatkan oleh Tuhan melalui Injil Yohanes. Dengan kata lain, kita sebagai warga negara Indonesia dengan inspirasi iman Kristiani, khususnya perayaan Natal ini, diundang
untuk terus merawat dan mengembangkan dua watak bangsa kita yang mulia, yaitu peduli dan cinta tanah air dalam segala keluasan dan kedalamannya. Moga-moga semangat Natal, Yesus yang tinggal di dalam diri kita, menyalakan cahaya kepedulian dan cinta tanah air di Jakarta ini, dengan harapan semoga cahaya Jakarta menjadi terang bagi Indonesia.